Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1633 sampai tahun 1636. Keluar dari sini, kentut. Aku tidak percaya, manajer Kong sangat marah, anjing apa yang berani bicara omong kosong, padahal disinilah. Ini Gui Mingzai, jadi apa? Jericho Lee mencibir. Kamu berani tergila-gila padaku. Sikapnya membuat manajer Kong semakin marah. Aku akan membunuhmu hari ini, agar kamu tidak membiarkan bajingan kecil itu berbicara gila di mana-mana. Segera, dia mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Jericho Lee. Adegan itu di luar kendali. Fang Sayan panik, hati-hati. Sun Ru juga tidak tahu, berhenti, jangan berkelahi. Tapi manajer Kong tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dia menerkam Jericho Lee dengan ganas. Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan melompat setinggi lebih dari 2 meter dengan ujung kakinya. Dia membiarkan lawannya melompat ke udara dan kemudian menendang punggung manajer Kong. Bang! Manajer Kong, seperti cangkang, terbang langsung dengan wajah di tanah. Menendang. Jericho Lee mendarat dengan mantap, beri kamu pelajaran, lalu jangan berani membersihkan mulut, aku langsung membunuhmu. Tindakannya menarik perhatian beberapa orang dan membuat mereka tercengang. Saudara Lee sangat baik. Fang Gang secara alami bersemangat. Fang Sayan dan Sun Ru juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Jericho Lee memiliki keterampilan yang begitu kuat sehingga mereka menghajar orang hingga jatuh. Sekarang mereka percaya bahwa perkataan Fang Gang benar. Fang semakin mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa memukul orang? Ayah, dia yang melakukannya lebih dulu, kan? Bagaimana kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Fang Gang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ya, yang jelas orang itu yang melakukannya lebih dulu dan mengutuk orang lain. Dia pantas dipukuli. Fang Sayan mau tidak mau menggema. Fang Yue kesal. Dan berpikir, apa yang kalian berdua ketahui? Memang benar bahwa manajer Kong mengambil inisiatif, tetapi itu tidak berarti bahwa manajer Kong pada akhirnya dihukum. Kenyataannya tidak pernah begitu. Begitu saja. Bajingan kecil sialan. Manajer Kong bangkit dari tanah dan wajahnya sangat marah. Dia menatap Jericho Lee dengan marah. Jadi kamu bisa bertarung. Pantas saja kamu berani merajalela. Jericho Lee menatapnya dengan dingin. Orang ini pasti akan mencari bantuan selanjutnya. Karena pihak lain ingin mati, dia tidak keberatan membantu pihak lain. Benar saja, manajer Kong bangkit dan pergi, ketika dia pergi, dia tidak lupa berbicara kasar. Hal ini membuat Fang Sayan dan yang lainnya sedikit gelisah. Apakah dia mencari bantuan? Fang Gang juga menemukan jawabannya. Aduh, Lu Yue menghela nafas dan terlihat sedih, kamu telah membuat kesalahan besar. Ayo pergi sekarang. Manajer Kong belum menemukan siapapun. Jika Anda bergerak cepat, dia tidak akan menemukan masalah apapun bagi Anda. Tetapi jika kita pergi, bukankah dia harus marah padamu? Fang Sayan mengerutkan kening. Aku. Lu Yue ragu-ragu dan ekspresinya berkedip, aku baik-baik saja. Saya hanya seorang karyawan biasa. Saya akan berhenti dari pekerjaan jika itu masalah besar. Bagaimana bisa? Jika Anda kehilangan pekerjaan, bagaimana dengan biaya pengobatan ayah Anda? Fang Sayan menolak untuk pergi. Tapi ruangan itu semakin marah untuk menatap, gadis mati ini tahu konsekuensinya jika tetap di sini. Teman yang baik bukanlah teman yang malang. Mereka baik-baik saja. Bukan masalah besar jika Lu Yue kehilangan pekerjaannya. Lu Yue mengertakkan gigi dan berkata, aku baik-baik saja. Sebaiknya kamu pergi. Hentikan, kami tidak akan pergi. Fang Sayan tidak setuju. Dia menoleh ke Jericho Lee dan berkata, Jericho Lee, bisakah kamu memuluskannya? Begitu Jericho Lee ingin menyatakan posisinya, semakin dingin ruangan itu, dia mulai bersenandung, apakah kamu berharap dia menyelesaikannya? Kepolosan Jericho Lee sedikit mengernyit, mengira pria ini benar-benar bodoh. Bang! Tepat pada saat ini, suara langkah kaki datang, dan manajer Kong serta beberapa orang membunuhnya dengan ganas. Wajah Lu Yue menjadi pucat. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu tidak bisa pergi sekarang. Saudari Lu Yue, tidak apa-apa, Fang Gang menepuk dadanya. Saya yakin saudara Li bisa menyelesaikannya. Mereka tidak bisa membantu kita. Tidak. Lu Yue menggelengkan kepalanya dan tampak khawatir. Kamu tidak tahu kalau bos Gui Mingzai sangat buruk. Konon itu adalah keluarga Dai. Keluarga Dai yang mana? Beberapa orang terkejut. Itu adalah keluarga Dai yang terkenal di kota ajaib.
Lu Yue mengertakkan gigi. Apa? Fang berseru berlebihan, wajahnya berubah drastis. Apakah itu benar-benar keluarga Dai? Kamu tidak berbohong. Bagaimana aku bisa bercanda tentang hal seperti itu? Wajah Lu Yue yang tak berdaya. Ruangan itu semakin tertelan hingga menelan air liur, ekspresi wajahnya sangat pucat, sialan. Harta karunmu telah membunuhku, ayah, apa yang terjadi? Apakah keluarga Dai ini sangat kuat? Fang Sayan bertanya dengan suara rendah. Fang Yuechan menjelaskan, di kota ajaib, hanya ada dua keluarga terkenal, satu di antaranya adalah keluarga Gou, dan yang kedua adalah keluarga Dai. Misalnya, keluarga Kong dan keluarga Yun tidak pantas membawakan sepatu untuk mereka. Keluarga Dai dan keluarga Gou, yang satu adalah keluarga umum, yang lainnya adalah keluarga Wudao. Mereka sangat mengerikan, bahkan dibandingkan dengan 10 keluarga Tianzihao teratas di ibu kota. Meskipun ada Kong Guangjian di keluarga Kong yang merupakan instruktur umum Weilong, dia jauh lebih sedikit dibandingkan keluarga Dai. Konon panglima beberapa tim, termasuk Weilong dan Weihu, berasal dari keluarga Dai. Status kekuatan jauh melampaui perbandingan ikatan optik. Namun, Kong Guangjian sendiri yang membawa keluarga Kong ke status saat ini. Betapa buruknya keluarga Dai. Manajer Kong barusan pastilah keluarga Kong, dan kebanyakan dari mereka juga adalah orang-orang yang bekerja untuk tim Weilong. Ketika dia mendengar Anda mengatakan Anda mengalahkan Kong Guangjian, dia mengira Anda adalah orang yang tidak masuk akal. Setelah sepatah kata pun, Fang Sayan dan Sun Ru sangat ketakutan. Wajah Lu Yue penuh keputusasaan, dan bahkan Fang Gang menjadi khawatir. Dia tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan sebelumnya. Jericho Lee, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak bisa dibandingkan dengan raksasa seperti Dai. Kamu berbicara omong kosong di sini. Kamu telah membuat marah manajer Kong dan menyebabkan banyak masalah. Akan kulihat bagaimana akhirmu. Fang Yue sangat marah. Fang Gang merasa sedih, tapi ayah, apa yang aku katakan itu benar. Kakak Li benar-benar mengalahkan kepala instruktur Kong. Begitu banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Sekarang tetap ucapkan kata-kata seperti ini, tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, tunggu manajer Kong selanjutnya datang, segera minta maaf. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat dia berbicara, dia sudah terbunuh. Di antara orang-orang ini, beberapa orang tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya, yaitu Zhou Dong, yang baru saja membawa mereka masuk. Fang Yue terkejut. Latar belakang Gui Mingzai sepertinya benar. Jika tidak, manajer Kong tidak akan berbalik dan mengundang Zhou Dong. Tendang, tendang. Sekelompok pengawal ganas mengepung beberapa orang, seolah takut melarikan diri. Saat ini, mata manajer Kong terlihat kesal dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Tunggu sebentar. Zhou Dong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Manajer Kong baru saja memberitahuku bahwa beberapa dari Anda berbicara omong kosong dan beberapa dari Anda telah mengalahkan kepala bor umum Kong dari Weilong. Apakah ada hal seperti itu? Bab 1634. Melihat Fang Yue, dia kecewa. Sebelumnya, dia melihat bahwa dia berada di sebuah unit. Dia merawat Xia Fang Yue dan membawa orang ke Gui Mingzai, tapi dia tidak menyangka Fang Yue akan menimbulkan begitu banyak masalah. Gui Mingzai adalah dia tidak bisa membuat masalah, apalagi Fang Yue. Ketika Fang Yue berani membalas, dia hanya bisa berkata dengan keringat dingin, "Iya." Zhou Dong mengerutkan kening dan berkata, "Sungguh, kamu sudah tua dan besar. Bagaimana kamu bisa membujuk beberapa anak? Kamu harus berhati-hati. Setiap saat. Tahukah Anda siapa yang Anda fitnah kali ini? Mereka adalah orang-orang Weilong. Mereka menghina negara dalam skala besar dan memfitnah dalam skala kecil. Mereka harus memikul tanggung jawab. Saya tidak ingin melihat Anda turun ke bawah poin ini karena kamu sudah bekerja sangat keras sebelumnya. Aku akan meminta maaf kepada manajer Kong. Aku akan mengatakan beberapa kata baik untukmu. Jangan mempersulitku, kamu tahu." "Ya, ya." Fang Yue mengangguk cepat, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. "Terima kasih, Zhou Ju." Ketika dia merasa lega, dia segera berkata kepada putra dan putrinya, "Apa yang kalian berdua lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada manajer Kong?" Fang Sayan tampak bingung dan menundukkan kepalanya dengan wajah pucat. "Maaf, manajer Kong, saya mengatakan sesuatu yang salah. Mohon maafkan saya." Fang Gang tidak berdamai. Dia mengertakkan gigi dan mendengus untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa meminta maaf. "Jangan minta maaf sekarang.
Kamarnya lebih mendesak, bocah yang sudah mati ini, dia semua memohon pada tugas ini, tiba-tiba juga marah. Aku. Hati Fang Gang penuh keengganan. Dia tahu jika dia tidak meminta maaf, dia akan berada dalam situasi putus asa. Dia hanya bisa menjadi bodoh dan tidak bisa berkata, maaf. Manajer Kong bersenandung tidak begitu puas, sepertinya Anda tidak terlalu ingin melihatnya, tetapi di hadapan Direktur Zhou, saya akan memaafkan Anda. Lagi pula, anak-anak tidak berakal sehat. Nada suaranya yang menua, tidak hanya pada langkah Zhou Dong, tetapi juga pada langkah turun dari ruangan, pada saat yang sama menunjukkan bahwa dia sedang menatap wajah Zhou Dong, yang membuat Zhou Dong juga menunjukkan kepuasan. Manajer Kong punya banyak hal, kata Fang sambil tersenyum. Selain mereka berdua, apalagi? Manajer Kong memandang Jericho Lee dengan pandangan jahat. Ruangan itu menjadi lebih dingin, dan segera arahkan ujung tombaknya ke Jericho Lee, anakmu tidak bersih, datang untuk meminta maaf. Manajer Kong memandang Jericho Lee dengan senyuman di wajahnya. Dia menantikan permintaan maaf Jericho Lee. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah memaafkan bocah itu. Lagi pula, anak laki-laki itu tidak hanya menggerakkan tangannya, tetapi juga memukul dirinya sendiri dengan sangat keras hingga dia sangat malu. Dia harus membuat masalah pada anak itu. Menghadapi desakan Fang Yue, Jericho Lee menutup telinga dan berdiri di samping, mengabaikan wajah mereka. Jericho Lee, apa yang kamu lakukan? Ada tandanya Sun Ru sedang terburu-buru. Hati Fang Yue sedang marah. Sudah waktunya dia bersikap kecil. Apa kamu tidak tahu kalau dia akan membunuh orang? Meminta maaf. Jika kamu main-main lagi, kamu akan membunuh kami. Aku tidak bisa mengampunimu. Fang Yue bahkan mengucapkan kata-kata yang mengancam. Jericho Lee mengerutkan kening, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, minta maaf padanya. Dia pantas mendapatkannya. Anda membiarkan keluarga Dai datang menemui saya. Apa? Kata-kata ini ruangan lebih dull. Mengubah ekspresi wajah. Zhou Dong terlihat konyol dan menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Apakah anak laki-laki ini salah minum obat dan menjadi gila di sini? Siapa pemilik keluarga Dai? Bahkan jika dia adalah wakil direktur, dia mungkin tidak dapat melihatnya. Tapi Jericho Lee berani meminta keluarga Dai untuk menemuinya. Saya benar-benar tidak tahu kehebatan langit dan bumi. Nak, apakah kamu mau mati? Manajer Kong marah. Jericho Lee mengabaikan amarahnya, apakah kamu ingin aku mengulanginya? Keluarga Dai ada di sini. Mereka tidak punya keberanian untuk menantangku. Apa yang kamu? Keluarga Dai mungkin memiliki posisi tinggi di kota sihir, tapi posisi itu tidak berarti apa-apa di matanya. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa menghancurkan keluarga Dai. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal tidak berterima kasih seperti itu kecuali Dai keluarga itu seperti keluarga Anan, dan semua orang akan dihukum. Mereka tersentak, berpikir bahwa kamu tidak hanya gila, tetapi juga sombong. Saudara Lee. Saat manajer Kong sedang menggoreng rambutnya, terdengar suara seperti lonceng perak. Dari di pintu masuk, dua pria dan seorang wanita datang. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar dari Jericho Lee, termasuk Long Wanyu, Long Changgeng dan Gou Ziki. Saudara Lee, ini benar-benar kamu. Seperti burung pipit kecil, Long Wanyu bergegas. Baiklah, saya akan menyelesaikannya dengan Anda nanti. Wajah manajer Kong berubah ketika dia melihat pengunjung itu. Dia menegur Jericho Lee dengan keras, berbalik dan pergi menemui tamu itu, apakah itu Nona Long dan Gou Shao. Hanya ada konflik pribadi di sini. Saya sedang menghadapinya. Harap dihindari agar tidak mengganggu mood makan. Dia terlihat sopan dan penuh hormat. Dia tidak bisa melihat dinginnya Jericho Lee. Namun, ketiga anak buah Long Wanyu langsung melewatinya, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Saudara Lee. Long Wanyu bergegas mendekat dengan gembira dan langsung ke pelukan Jericho Lee, melihat keintiman mereka, semua orang tercengang. Manajer Kong berkata dengan tidak percaya, Nona Lama, apakah Anda kenal dia? Tentu saja. Kami memiliki hubungan yang baik. Benar, Saudara Lee. Long Wanyu memeluknya erat-erat seolah tidak ada orang lain. Saudara Lee. Wajah manajer Kong terkejut dengan keintiman itu. Awalnya, Zhou Dong ingin mengatakan bahwa Jericho Lee tidak memiliki pendidikan sama sekali. Dia sombong dan kasar. Namun, melihat Jericho Lee dan Long Wanyu akrab, dia menahan kata-katanya. Awalnya, dia mengira Jericho Lee telah menyinggung manajer Kong seperti itu. Jika dia tidak meminta maaf, segalanya tidak akan menyerah. Namun kini Jericho Lee sudah lama menjalin hubungan dengan Long Wanyu, tidak perlu ikut campur dalam masalah ini.
Di hadapan Long Wanyu, diperkirakan manajer Kong harus menahan segalanya. Bagaimana anak ini bisa mengenal Nona Long? Mata Fang Yue penuh keraguan. Fang Sayan, Fang Gang, dan bahkan Sun Ru pun bingung. Mereka belum pernah mendengar bahwa Jericho Lee dan keluarga naga saling mengenal. Gadis mati, lepaskan, banyak orang yang menonton, kata Jericho Lee yang antusias setiap kali melihatnya. Long Wanyu berkata, apa yang penting untuk dilihat? Dampaknya tidak bagus. Saya tidak peduli. Long Wanyu mendengus. Semua orang berada dalam kekacauan. Saya pikir, apa hubungan kalian berdua? Bahkan Canggeng yang lama di belakang tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya adiknya benar-benar jatuh cinta dan tidak bisa ditarik kembali. Jericho Lee menyia-nyiakan banyak tenaga, hanya untuk mematahkan tangannya, memutar matanya tanpa daya. Baiklah, Nona harusnya melihat ke arah yang meleset, titik bermartabat. Bab 1635. Oh, kata Long Wanyu. Bahkan jika dia tidak bermartabat, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Long Canggeng maju ke depan saat ini. Li Sao, apakah kamu di sini untuk mencicipi anggur manis? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru saja mengajak teman-temanku makan malam. Dia suka minum anggur manis. Kudengar anggur manis di sini terkenal, jadi aku membawanya ke sini. Oh, itu dia. Long Canggeng mengangguk. Dia ingat Jericho Lee tidak suka minum. Gou Ziki mengedipkan matanya dan bertanya dengan curiga, Li Sao, saat kelas kita baru saja datang ke sini, sepertinya kita mendengar pertengkaran. Ada apa? Jericho Lee berkata, apa yang kamu pikirkan di kepalamu adalah apa yang terjadi. Melihat penampilan akrab mereka, Zhou Dong, Fang Yue dan manajer Kong terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Siapa Gou Ziki? Itu adalah tuan muda dari keluarga Gou, salah satu dari dua keluarga teratas di kota ajaib. Mereka tidak pernah menyangka Jericho Lee mengenal Gou Ziki. Wajah manajer Kong tidak tampan, matanya berkedip-kedip, dan dia mulai pensiun. Jika dia berhadapan dengan Gou Ziki, pasti dialah yang akan menderita. Tapi apa yang terjadi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Setelah berpikir sejenak, manajer Kong menarik napas dalam-dalam dan maju ke depan. Gou Sao, apa hubunganmu dengannya? Gou Zi kileng sejenak, tanpa sadar menatap Jericho Lee, wajahnya menunjukkan keraguan. Itulah jawaban pertama Jericho Lee, teman. Sejujurnya, Gou Ziki tidak berani menyebut dirinya sebagai teman Jericho Lee. Bagaimanapun, kesenjangan identitas di antara mereka bukanlah kesenjangan umum. Jericho Lee sendiri mengaku bahwa dirinya adalah temannya, namun ia tetap sedikit senang. Dia dengan cepat mengangguk sambil tersenyum, ya. Teman-teman. Wajah manajer Kong tenggelam, dia menggigit giginya dan berkata, Gou Sao, aku harus mengatakan bahwa temanmu benar-benar berani. Ada apa? Gou Zi mengungkapkan keraguannya. Kamu bertanya padanya apa yang dia katakan. Manajer Kong mencibir. Baiklah. Gou Ziki semakin bingung dan menoleh ke arah Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat bahu dan tidak berbicara, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Fang Gang tidak tidak sabar untuk segera berkata, baiklah, saya katakan bahwa kakak Lee mengalahkan Komandan Kong dari Weilong, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka juga mengatakan bahwa kakak laki-laki Lee berbicara dengan liar dan memfitnah Komandan Kong. Xiao Gang, apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara omong kosong, Fang menatap putranya. Ayah, saya tidak berbicara omong kosong. Itu kebenarannya. Fang Gang sangat marah. Semakin marah Fang, semakin marah pula dia. Dia ingin mengalahkan putranya. Dia berpikir, apa yang kamu lakukan dengan Jericho Lee? Dan anak laki-laki yang masih berani mati ini tidak takut dipukul wajahnya. Bagi mereka yang sudah melihat kekuatan tim Weilong, mereka terlalu sadar akan kengerian Weilong, namun Jericho Lee berani mengatakan bahwa dia telah mengalahkan kepala instruktur Weilong. Konyol sekali. Zhou Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kaum muda saat ini semakin serius. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri pada saat-saat biasa. Tidak ada yang peduli, tapi terlalu berlebihan untuk menyombongkan diri dengan kunci lampu lubang. Manajer Kong mengambil kesempatan itu untuk mencibir dan berkata, dengarkan Gou Sao dan lihat apa yang dia katakan. Dan mengalahkan kepala instruktur Weilong. Saya tidak takut pada angin. Dia sepenuhnya berpikir bahwa setelah dia mengatakan hal seperti itu, selanjutnya reaksi Gou Ziki seharusnya mirip dengan dia, dan dia juga harus mengejek Jericho Lee. Namun, kamu sangat berangin, bodoh. Wajah Gou Ziki langsung menjadi hitam. Long Wanyu mengalihkan pandangannya langsung ke manajer Kong, terbelakang terkutuk.
Long Changgeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimana kamu bisa dengan yakin mengatakan bahwa Li Sao berbohong? Orang yang sombong begitu kata-kata itu keluar, Zhou Dong, manajer Kong, dan Fang Yue tercengang. Sejenak mereka mengira telinga mereka sedang berhalusinasi. Bagaimana orang-orang ini bisa mempercayai rumor buruk seperti itu? Apakah itu omong kosong? Melihat ekspresi tidak percaya mereka, Long Wanyu hampir tidak menunjuk ke hidung mereka dan memarahi mereka, sekelompok idiot. Apakah Kong Guangjian sangat kuat? Dia bahkan bukan lawanku, apalagi saudara Li. Tidak menahan senyumnya. Kong Guangjian juga patut dibanggakan. Siapapun di antara kita bisa membuat Kong Guangjian berlutut dan memohon belas kasihan dalam satu gerakan. Namun, dengan kekuatanku, Li bisa membunuhku beberapa ratus meter jauhnya. Periode seni bela diri, dalam hal kekuatan, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kong Guangjian. Gou Ziki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kunci lampu lubang, kan? Kamu seharusnya senang karena dia beruntung. Orang yang biasanya bertarung dengan Li Sao tidak akan mati, atau mereka akan mengantri untuk mati. Situasi keluarga Kong. Sebagai keluarga pencak silat, masih ada masternya, namun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga pencak silat seperti keluarga Gou. Dan Kong Guangjian bukanlah dua praktisi Qi dan seni bela diri sampai sekarang, tetapi Jericho Li telah lama menjadi penguasa surga. Zhou Dong dan yang lainnya terkejut mendengar ketiga orang itu mengejek Kong Guangjian. Apakah orang-orang ini gila? Sekalipun mereka berstatus tinggi, mereka tidak perlu banyak bicara, bukan? Tidak peduli seberapa kepala pelatih Wei Long, dia tidak akan dikatakan tidak berharga. Nona Lama Sao, Gou Sao, saya menghormati Anda, tetapi itu tidak berarti Anda dapat memfitnah kepala Borkong. Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Manajer Kong menahan amarahnya dan berkata dengan keras. Bodoh. Long Wanyu memutar matanya. Gou Ziki menghela nafas, Manajer Kong, apakah menurutmu kita sedang membicarakan hal besar? Aduh. Level beberapa orang berada di luar imajinasimu. Aku menyarankanmu untuk tidak bertarung dengan Li Saodou. Kamulah yang menderita. Aku belum pernah melihat orang yang bertarung dengan Li Saodou berakhir dengan baik. Ini tidak mengkhawatirkan. Davan dan Jericho Li sudah lama bertengkar. Hanya sedikit orang yang beruntung yang sekarang terbaring di tempat tidur, atau mereka tidak memiliki lengan dan kaki, atau mereka menjadi kasim. Di mana manajer Kong bisa menerima ironi seperti itu? Dia hanya berpikir bahwa Gukizi hanya mengkhawatirkan, dan kemudian dia berkata dengan marah, diam. Hari ini, anak ini harus meminta maaf kepada Wei Long dan keluarga Kong. Kalau tidak, dia tidak akan memikirkan Gui Mingzai. Omong kosong orang-orang ini benar-benar membuatnya marah. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir keluarga Kong yang dipermalukan, dan terlebih lagi tidak bisa mentolerir orang lain yang memfitnah Kong Guangjian. Zhou Dong mengerutkan kening, dan Fang Yue juga khawatir. Sejujurnya, keluarga Dai berada di belakang Gui Mingzai. Dari segi kekuatan, tidak kalah dengan keluarga Gou. Saat kedua belah pihak bertarung, mereka terbagi rata. Meskipun tindakan manajer Kong agak sembrono, namun hal itu tidak dapat ditoleransi jika menyangkut tatap muka. Ini hampir merupakan aturan besi dalam keluarga besar. Terkadang tidak masalah mengorbankan beberapa orang demi menjaga reputasi keluarga. Selama bertahun-tahun, keluarga Kong dan keluarga Dai pada dasarnya mengenakan celana panjang yang sama, atau lebih buruk lagi, keluarga Kong adalah pengikut keluarga Dai. Jika keluarga Kong dipermalukan, keluarga Dai tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, manajer Kong tidak akan kalah. Bab 1636. Puff Long Wanyu langsung tertawa. Long Changgeng juga berwajah aneh, barang lain yang mencari sendiri. Ada begitu banyak idiot. Anda ingin saudara Li meminta maaf atas hal ini. Apakah kamu sudah gila? Anda meminta Kong Guangjian untuk datang ke sini. Aku akan memberinya pelajaran untuk saudara Li. Di depanmu, aku akan mengalahkannya. Long Wanyu hampir tertawa. Orang-orang ini harus mati. Dia hanya bisa mengikuti keinginan mereka. Tentu saja, sebagai seorang praktisi Qi dan seni bela diri, dia hampir berada pada tahap dasar. Meskipun kekuatannya sedikit buruk, itu adalah lebih dari cukup untuk membersihkan Kong Guangjian yang bukan praktisi Qi dan bela diri. Jangan katakan bahwa Jericho Li benar. Bahkan jika Jericho Li benar-benar salah, dia akan berdiri di sisi Jericho Li. Sejak terakhir kali Jericho Li memerintahkan Long Yihao tidak hanya berhasil memasuki periode pembukaan lembah,
tetapi juga mencapai tahap akhir pembukaan lembah setelah sekian lama budidaya pintu tertutup. Meskipun ia telah memasuki periode inti emas di dalam hidupnya, peningkatan kekuatannya telah membawa keamanan yang besar bagi keluarga naga. Pada titik ini, seluruh keluarga naga sangat berterima kasih kepada Jericho Lee. Bagaimana bisa menyaksikan Jericho Lee diintimidasi? Gouziki juga memiliki wajah yang tidak berdaya. Manajer Kong, saya menyarankan kamu harus berpikir 2 kali. Sungguh, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Tidak masalah jika kamu membiarkan Dai Zhao datang. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membuat Li Shao tunduk kecuali keluarganya. Itu ayahku. Kakek saya harus bersikap sopan saat melihatnya. Tahukah Anda apa maksudnya? Begitu ucapan ini keluar, banyak orang di tempat kejadian terengah-engah. Fang Yue dan Zhou Dong bahkan lebih terkejut. Bahkan ketika Gou Jiazu bertemu Jericho Lee, mereka harus bersikap sopan. Kentut. Manajer Kong sangat marah sehingga dia tidak mempercayai kata-kata yang tidak masuk akal itu. Dia sangat marah sehingga dia berkata, saya hanya ingin membuat Lao Su mundur. Aku tidak bisa membiarkan anak ini pergi. Yah, kamu sedang mencari kematian, bukan? Gouziki tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku tidak akan menyelamatkanmu. Bagaimana Anda menyukainya? Tapi Anda akan menyeret keluarga Dai ke dalam air. Saya pikir lebih baik mereka mundur agar tidak membawa bencana bagi keluarga Dai. Segera, dia siap mengeluarkan ponselnya dan menelepon Dai Zhao. Tapi Long Changgeng melambaikan tangannya, tidak, telepon saja Kong Guangjian. Yah, itu benar, Gouziki mengangguk, tapi kurasa Kong Guangjian seharusnya terbaring di rumah sakit, dan menelponnya kepada orang-orang yang memiliki uang rendah. Segera, dia memanggil pengemudi yang sering mengemudi di samping Kong Guangjian, halo. Lao Zhang, saya Gouziki. Di mana Anda kepala bor Kong sekarang? Apa? Apakah dia di gerbang Guimingzai? Dia tertegun, dan matanya melebar ke dalam ketidakpercayaan. Ketika manajer Kong mendengar ini, dia terkejut. Apakah pejabat Konfusius ada di gerbang Guimingzai? Itu hebat. Saya akan mengundangnya segera. Saya akan membiarkan dia berkata sendiri bahwa Anda baru saja membuat rumor tentang reputasinya. Dengan itu, manajer Kong tidak sabar untuk bergegas keluar dari area mencicipi anggur dan berlari keluar Guimingzai. Semua orang saling memandang, mengaitkan wajah Qi tanpa daya. Oke, orang ini takut kehilangan muka. Aku yang memintanya, kata Long Wanyu sambil menatap Jericho Lee. Saudara Lee, bukankah kamu terlalu membebani Kong Guangjian? Dia seharusnya tidak terbaring di rumah sakit. Saya mengalami sedikit cedera kulit, yang terlihat sangat serius, tetapi tidak melukai otot dan tulangnya. Dengan fisiknya, cederanya tidak menghalangi sama sekali, tapi rasanya aneh dia ada di sini sekarang, kata Jericho Lee. Baiklah, menurutku. Di luar Guimingzai, Kong Guangjian sedang duduk di mobil. Kemarahannya sangat buruk hari ini. Di pagi hari, dia ingin memberi pelajaran pada Kong Lin, tetapi dia tidak menyangka Jericho Lee akan dibersihkan. Sebaliknya, dia dibersihkan oleh Jericho Lee. Atau di depannya banyak pelajar yang menggoda kucing dan tikus, dan akhirnya kalah telak. Bisa dikatakan wajahnya telah hilang. Tak lama kemudian, hal ini menyebar ke atas, orang-orang di atas melihat bahwa dia tidak hanya membalas dendam, tetapi juga kalah di depan. Dari begitu banyak siswa, kehilangan wajah Wei Long. Jadi dia diskors. Pada saat dia kalah di arena tantangan, dia mengira akan seperti ini. Sangat tidak mungkin bagi Wei Long untuk membiarkan seseorang dengan kekuatan yang buruk dan rusak reputasinya untuk terus menjabat sebagai kepala instruktur, meski hanya diistirahatkan sebentar, lama istirahatnya tidak disebutkan sama sekali. Dengan kata lain, bisa sebulan, seminggu, setahun atau bahkan tanpa batas waktu. Posisinya sebagai kepala instruktur Wei Long awalnya dimenangkan selangkah demi selangkah setelah dia bekerja keras dan melakukan banyak tugas berbahaya. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menggantikannya di Wei Long, apalagi beberapa serigala dan macan di tim lain. Sekarang istirahat ini, jika dia tidak bisa kembali ke posisi semula dalam waktu singkat, beberapa orang akan menggantikannya. Untuk masalah ini, dia hampir menghancurkan rumah sakit. Dia tidak ingin kehilangan semua yang dimilikinya sekarang. Di kursi penumpang, seorang pemuda mengertakkan gigi dan berkata, Kepala Borkong, Anda tidak perlu berkecil hati. Sekarang Kepala Bordai berada di bawah tekanan untuk memberhentikan Anda sementara. Dapat melanjutkan posisi semula. Kuwenzu, jangan menghiburku. Kong Guangjian menggelengkan kepalanya. Betapa mudahnya untuk kembali ke posisi semula. Banyak orang di Wei Long yang mengincar posisi itu, bahkan lebih banyak lagi orang di tim lain.
Sekarang saya sudah kehilangan wajah Wei Long. Tidak mungkin untuk menghapusnya. Dengan mudah. Dengan kata lain, dia telah kehilangan gelar kepala instruktur sekarang, dan tidak mungkin dia kembali ke posisi semula di masa depan. Drill Master Kong, kamu tidak bisa mengatakan itu. Wei Long tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, Wei Long tetaplah Wei Long. Guwensu menghibur. Lihat apa yang kamu katakan. Wei Long tetaplah Wei Long bahkan tanpa aku. Dan aku bukannya tak tergantikan. Aku sudah melihatnya, bagaimana jika dia tidak ingin melihatnya? Dia tidak bisa mempertanyakan tripod raksasa di atas. Guwensu ragu-ragu, tapi akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Aduh. Aku tidak menyangka bocah itu menjadi begitu kuat. Sepertinya ada orang di luar sana, dan ada hari di luar sana. Ini selalu benar. Kong Guangjian tampak sedih. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa legenda para seniman bela diri itu hanyalah ilusi dan mengarang rumor untuk menipu orang. Sekarang aku tahu itu karena aku tidak tahu banyak. Drill Master Kong, kamu tidak perlu melakukan ini, kata Guwensu. Dia tidak beradaptasi dengan ekspresinya. Saya bukan lagi kepala instruktur Wei Long, Kong Guangjian menggelengkan kepalanya. Meski kini hanya diberhentikan sementara, namun gelarnya tetap ada, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan antara gelar itu dan tidak.